Oke, buat kalian yang shoot pakai film dan sering mantengin yang jual kamera analog tapi selalu kecewa karena barang yang diincar ternyata light meternya mati dan terlalu kere buat beli light meter eksternal, say no more. Jangan khawatir. Setelah selesai nonton video ini, gue jamin kalian gak butuh light meter lagi dan hanya bermodalkan biji mata bawaan dari lahir, kalian tetap bisa mendapatkan exposure yang tepat. Tapi sebelumnya, opening dulu dong. Let's go. Halo guys, gue Tirai Tamblang. Sebelum masuk ke videonya, pertama gue mau jelasin dulu di channel ini gue membahas hal-hal yang menarik menurut gue seputar gadget, kamera, fotografi, kreatif, dan produktivitas. Buat yang baru datang ke channel ini, kalau kalian suka dengan tipe konten seperti itu, nah mungkin bisa subscribe dan jangan lupa juga nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan video-video dari gue. Oke, lanjut. Sebelumnya gue udah bikin 2 video yang cukup detail soal metering. Buat yang mau tahu tentang apa itu spot metering atau apa bedanya external light meter dan in camera light meter, nah silakan cek di kanan atas atau kolom deskripsi buat nonton kedua video tersebut. Oke, reminder sedikit deh. Metering adalah proses mengkalkulasi cahaya agar mendapatkan exposure terbaik. Jadi pada saat metering kita tahu di ISO yang kita pakai, kita harus pakai aperture dan shutter speed berapa agar exposure-nya tepat. Buat yang shoot digital ini bukan masalah. Bisa shoot auto, aperture priority, atau shutter priority. Nggak perlu lagi mikirin ISO berapa, aperture berapa, shutter speed berapa buat setting exposure. Buat yang shoot film dan punya light meter ini juga bukan masalah. Tinggal jepretin light meter ke objek, nah ketahuan berapa shutter dan aperture yang harus dipakai. Lah gimana dengan yang shoot film, nggak ada fitur auto, light meter kamera mati, apa yang bisa jadi acuan pada saat syuting untuk mendapatkan exposure terbaik. Di sinilah gue akan sharing suatu prinsip yang namanya Sunny 16. Mungkin kalau mau diterjemahin jadi terik 16. Agak nggak enak ya? Ya udah nggak usah deh. Oke, Sunny 16 aja. Nah, prinsip Sunny 16 ini bilang bahwa di kondisi outdoor dengan matahari yang terik, setting untuk exposure yang pas adalah dengan nilai aperture f16 dan nilai shutter speed sama dengan film speed atau ISO kalian. Oke, gue rephrase jadi kalimat sederhana. Oke, outdoor, matahari terik, aperture-nya f16, shutter speed samain sama ISO itu sama dengan exposure yang pas. Oke, contoh situasi deh. Kalian mau shoot dengan film ISO 200 di situasi yang sangat terik. Berarti yang harus kalian lakukan adalah set shutter speed menyamai ISO. Dalam hal ini 200. Ya, atau angka yang terdekat dengan itu. Dan set aperture ke f16. Kalian pun bebas buat foto-foto tanpa harus mikirin dan ngutak-ngatik setting exposure lagi. Nah, apakah benar kayak gitu? Well, not really. Justru berbekal prinsip Sunny 16 yang by the way harus gue adjust sedikit, nanti gue jelasin sebentar lagi. Berbekal prinsip Sunny 16 ini gue mau ngajak kalian buat belajar membaca cahaya. Bukan cuma mengandalkan suatu prinsip untuk dapetin exposure yang tepat. Yes, Sunny 16 is great, tapi hanya sebagai patokan pertama. Pada saat situasinya berubah, kalian juga harus pandai membaca dan langsung mengadjust setting exposure kalian. Tapi sebelumnya gue mau quote-unquote kritik atau setidaknya adjustment terhadap prinsip Sunny 16. Ini setelah gue melakukan tes dan eksperimen sendiri. Jadi gini, setelah gue coba ngetes prinsip Sunny 16 dengan menggunakan kamera digital, gue set ISO sama dengan shutter speed, dan gue shoot di daylight dengan kondisi terik. Ternyata di setting aperture f16 hasil terlihat gelap dan underexposed. Gue sempat tes di kondisi paling terik sekalipun sekitar jam 12 hingga jam 1 siang. Tepat pada saat matahari berada di atas kepala dengan setting aperture f16 hasil tetap gelap. Pada saat gue naikin satu stop ke aperture f11, nah baru mendapatkan hasil dengan exposure yang tepat. Dan gue coba mengkonfirmasi ini dengan light meter. Dan bisa terkonfirmasi bahwa dengan kondisi yang sama dan setting ISO serta shutter speed yang sama, pembacaan aperture yang tepat menunjukkan f11 bukan f16. Ini gue sempat googling dan menemukan beberapa kasus serupa di mana prinsip Sunny 16 ternyata tidak terlalu tepat dan membutuhkan sedikit adjustment
Dan ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah lokasi di mana kita berada yang menyebabkan angle matahari mempengaruhi intensitas cahayanya. Tapi setidaknya udah jelas buat gue. Ya mungkin juga buat kita semua yang tinggal di Indonesia atau Asia. Sunny 16 lebih cocok disebut Sunny 11 atau Sunny 11 atau bahkan Sunny 8 atau Sunny 8. Sebelum gue lanjutin videonya dan sekaligus mengkonfirmasi atas temuan gue ini, buat yang punya kamera digital, nah coba deh eksperimen. Saat hari lagi terik banget, mungkin sekitar jam 12 siang dan kondisinya nggak mendung, nah coba bawa kamera digital kalian keluar. Lalu set ISO sama dengan shutter speed kalian, ya atau yang mendekati lah. Lalu ambil 3 foto dengan setting aperture f16, f11, dan f8. Lalu lihat hasilnya gimana. Mana yang exposure-nya paling baik. Nah setelah itu jangan lupa tag Instagram gue mau lihat. Oke, intinya mau Sunny 16 atau dalam hal ini gue adalah Sunny 11, ini hanya sebagai titik acuan. Gimana kalau ternyata kalian mau shoot outdoor, ternyata mataharinya nggak terik karena langitnya agak berawan. Nah seperti apa settingnya? Atau kalian memang shoot di kondisi terik tapi objek yang mau kalian foto posisinya agak terhalang shadow. Setting apa yang kalian pakai? Again, di sini pentingnya berusaha membaca cahaya. Sebenarnya goalnya simple. Di suatu situasi dengan melihat keadaan cahayanya, lihat highlightnya, lihat shadownya, kalian bisa melakukan estimasi berapa setting aperture yang kalian perlukan. Misalnya, kondisi matahari terik. Oh, ini f11 nih. Lalu tiba-tiba matahari tertutup awan. f5,6. Atau kalian pindah posisi motret ke bawah pohon besar dan tertutup bayangan. Wah ini mah f4 nih. Intinya kalian aware akan perubahan situasi cahaya dan kalian berusaha mengkompensasinya dengan membuka atau menutup aperture. Di sini gue akan coba share apa yang disebut dengan f-stop alias aperture alias bukaan rana. Gue gak mau terlalu ribet di definisi karena pasti udah tau lah ya. Aperture alias bukaan rana fungsinya mengontrol cahaya yang masuk ke sensor atau film. Semakin kecil angkanya, semakin gede bukaannya, semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin besar angkanya, semakin kecil bukaannya, semakin dikit cahaya yang masuk. Tentu aja durasi terbukanya aperture alias shutter speed juga jadi pertimbangan. Tapi karena ini kita lagi ngomongin Sunny 16, di mana angka shutter speed telah terkunci dengan angka ISO. Jadi di konteks ini shutter speed kita acuhkan dulu. Mungkin itu nanti kalau di video selanjutnya. Oke, itu di definisi lah ya. Tapi yang mau gue coba bahas adalah pengertian tentang stop. Pada saat kalian pindah dari satu setting aperture ke setting aperture lain, kalian itu pindah stop. Bisa naik atau bisa turun. Dan bisa 1, 2, atau 3 stop. Yang artinya kalian memberi lebih banyak cahaya atau mengurangi cahaya ke sensor atau film. Nah, contoh yuk, misalkan dari f4 ke f2,8 itu berarti kalian naik 1 stop atau plus 1. Yang artinya kalian memberikan pada sensor atau film intensitas cahaya yang 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Atau sebaliknya dari f4 ke f5,6 berarti kalian turun 1 stop alias minus 1. Artinya kalian memangkas cahaya setengah kali dari sebelumnya. Nah, hubungannya apa sih dengan Sunny 16 yang kita bahas sebelumnya? Well, Sunny 16 atau Sunny 11 atau Sunny berapapun lah, itu udah memberikan sebuah prinsip yang bisa menjadi patokan bagaimana mendapatkan exposure yang tepat. Masalahnya, karena ini hanya acuan, ia tidak mungkin berlaku di semua situasi. Gimana kalau yang tadinya suasananya terik, tiba-tiba menjadi sedikit berawan atau malah mendung. Sunny 16 udah pasti nggak berlaku lagi karena kondisi lightingnya juga berubah. Nah, akhirnya kita harus melakukan adjusting untuk mengkompensasi intensitas cahaya yang berubah dengan membuka atau menutup aperture. Contoh nih, kalian mau shoot dengan film ISO 200 dan kebetulan kondisinya terik. Ya udah, aplikasikan prinsip Sunny 16 atau Sunny 11. Lalu puter shutter speed ke angka 200 atau angka yang terdekat dengan itu. Set aperture ke f11 dan kalian pun siap buat foto-foto tanpa harus ngutak-ngatik setting. Selama intensitas cahayanya nggak berubah. Nah kalau kondisi cahayanya berubah gimana? Ya udah tinggal adjust aja settingnya.
Untuk lebih lengkapnya gue ada footage nih buat meraktekin Sunny 16. Yuk kita lihat. Oke, nah ini keadaan kayak gini nih. Ini di luar terik banget. Mungkin nih kayaknya puncaknya terik sih sekarang sekitar jam 11 siang ya. Jam 11 siang, gue nggak tahu apakah nanti jam 12 atau jam 1 bisa lebih terik lagi. Tapi kayak ini udah cukup terik dan udah bisa disebut sebagai kondisi yang sunny lah ya. Tapi mari kita lihat apabila suatu objek kita terapkan prinsip Sunny 16. Jadi nanti akan gue tes F16 kira-kira hasil fotonya seperti apa. Mari kita lihat. Oke, pertama kita set dulu ISO-nya deh. ISO 200 aja ya. 200. Terus shutter speed juga kita set ke 200 atau nilai yang dekat dengan 200. Karena di sini adanya 250, kita pakai 250. Oke. Terus karena kita mau coba Sunny 16, kita coba di F16 dulu ya. Kita lihat seperti apa. Nah, oke, mari kita foto beberapa objek. Oke, tadi baru aja foto-foto pakai F16, tapi gue ngintip sedikit hasil fotonya memang sedikit terlihat underexposed atau agak gelap. Nah, sekarang gue mau coba kalau misalkan prinsip Sunny 16 yang udah gue adjust sedikit jadi prinsip Sunny 11. Sekarang kita naikin satu stopnya dari F16 ke F11. Mari kita lihat. Nah, setelah gue naikin satu stop ke F11, kelihatan memang exposure-nya lebih bener quote unquote dari yang tadi F16, karena F11 itu lebih ke mencerminkan apa yang gue lihat dari segi exposure ya. Sekarang gue mau tes gimana kalau kita konfirmasi dengan pembacaan melalui light meter. Setting akan tetap sama, ISO 200, shutter speed juga 250, dan kita lihat aperture yang kebaca oleh light meter seperti apa. Mari kita lihat. Oke, kita set ke light meter, ISO udah di 200. Sekarang shutter speed kita coba ke 1/150, dan sekarang kita lihat metering, hasil meteringnya seperti apa. Mari. Nah, sama F11. Apa yang kita kasih? Nah, sama juga F11. Oke, berarti kesimpulan soal adjusting dari Sunny 16 ke Sunny 11 menurut gue itu bisa cukup terkonfirmasi sih dengan pembacaan di light meter. Jadi gue cukup pede bahwa Sunny 16 buat gue adalah menjadi Sunny 11. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke, seperti yang gue bilang di video, sebenarnya Sunny 16 atau ya Sunny 11 di sini menurut gue itu sebenarnya hanya jadi patokan aja sih, hanya jadi patokan buat kita membaca cahaya gitu. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa adjusting di setiap kondisi cahaya gitu. Kayak misalkan kalau kita ngelihat, oh nih cahaya terik banget nih, oh berarti yang tadi gue bilang Sunny 11 gitu atau Sunny 16 atau apapun lah. Tapi pada saat kita misalkan pindah ke situasi cahaya yang lebih gelap kayak gini nih, tuh misalkan kayak gini, gue di shadow gitu. Nah, udah pasti kita nggak bisa pakai Sunny 16 lagi gitu, karena kita harus adjusting setting sesuai dengan kondisi cahaya yang mau kita capture. Kayak misalkan, oh di sini tadi seperti kita lihat adalah F11. Berarti kalau kita lihat cahayanya di sini, cahayanya berkurang lah. Nih, berkurang dari sana ke sini nih. Ya mungkin kira-kira satu stop lah gitu, satu stop mungkin cahayanya berkurang setengah lah, satu stop. Jadi memang Sunny 16 atau Sunny 11 atau apapun itu nggak bisa jadi patokan pasti buat shoot di semua kondisi gitu. Tapi gimana caranya kita pinter-pinter membaca cahaya untuk menerapkan setting yang kita perlukan, kira-kira kayak gitu. Oke, nah tadi sebenarnya contoh bagus tuh, lagi terik, yang tadinya terik tiba-tiba ada awan lewat dan sedikit mendung, sedikit aja ya, sedikit mendung. Nah berarti kan sebenarnya udah nggak bisa pakai Sunny 16 atau Sunny 11 lagi gitu. Lo harus adjusting di kamera based on kamera yang atau based on situasi yang sedang terjadi gitu. Kalau misalkan tadi F11,
Oh berarti pada saat ada awan menutupi, terus berarti nggak bisa F11 lagi, turunin 1 stop gitu. Kira-kira kayak gitu juga. Jadi memang kondisinya bisa terjadi karena lo yang berpindah tempat, atau memang keadaannya yang memang adjusting gitu. Kayak misalkan ya sinar matahari nggak pernah berkurang, sebenarnya nggak pernah, intensitasnya itu nggak bisa berkurang, tapi bisa jadi berkurang karena ya ada sesuatu di depannya gitu, kayak misalkan awan gitu kan, itu kan berkurang sebenarnya. Nah pada saat itu yang harus lo lakukan juga ya adjusting juga gitu, setting kameranya. Jadi sebenarnya intinya adalah gimana caranya membaca cahaya itu udah jadi nature di otak kita gitu. Pada saat lo melihat suatu keadaan, lo bisa tahu gitu, oh ini F11 nih. Tentu aja patokannya tetap Sunny 16 tadi ya, terik, shadownya keras, itu berarti matahari sangat bersinar, sangat terik, intensitasnya gede banget. Oh berarti itu F11 gitu atau F16 gitu. Nah pada saat berubah lagi, lo bisa langsung instantly tahu gitu bahwa oh ini nggak F11 lagi nih, ini udah F8 misalkan. Atau ternyata mendungnya mendung gila gitu, oh ternyata nih F5,6 gitu. Itu udah instantly aja gitu. Nah mungkin pertanyaannya adalah ya kalau gitu berarti cuman ngira-ngira dong. Ya benar, tapi paling nggak kita udah punya patokan yang menurut gue itu mantep banget gitu. Sunny 16 itu menurut gue mantep banget. Walaupun pada harinya nanti akan off, exposure-nya nggak tepat banget, tapi menurut gue nggak bakalan beda jauh gitu. Kayak misalkan dari F11 ke F8 gitu, pada saat lu underexpose dikit itu nggak mungkin jauh bedanya gitu, dan masih enak dilihat gitu. Jadi nggak mungkin juga lo tiba-tiba karena salah pakai setting tiba-tiba jadi gelap gitu image lo, yang nggak mungkin juga gitu. Walaupun off tapi paling nggak masih bagus gitu. Jadi memang Sunny 16 ini benar-benar suatu patokan yang memang mantep banget. Nah ini nih tadinya gue ngomong masih terik, tiba-tiba agak sedikit mendung karena ketutup sama awan. Nah di sini gue harus adjusting lagi, kira-kira kayak gitu. Apa tadi ya Sunny 16 itu memang suatu metode atau suatu prinsip yang bagus selama lo bisa tahu gimana cara gunainnya dan gimana cara adjustingnya. Makanya sebenarnya yang penting itu bukan Sunny 16-nya, tapi gimana caranya mata lo bisa membaca cahaya dan mengkonversikan itu ke setting kamera. Itu yang paling penting. Dan tentu aja kuncinya ya banyak-banyak latihan gitu, dan banyak-banyak melihat situasi gitu. Kadang nggak harus pakai kamera juga gitu. Kalau lo keliling-keliling gitu melihat, ya coba aja baca gitu, wah ini F8 nih, atau oh ini F11 nih, oh ini F56 nih. Kalau lo punya digital kamera, lo bisa eksperimen lebih oke lah gitu, dan bisa latihan lebih oke lagi gitu. Tadinya lo nebak, oh ini F56 nih, lo ambil kamera lo masukin setting yang menurut lo bener, yang tadi lo lihat dengan pengamatan mata lo, terus lihat hasilnya kayak gimana. Itu salah satu teknik latihan juga gitu. Oke, jadi kesimpulan dari video ini apa? Well, buat yang punya kamera analog, udah nggak usah khawatir lagi kalau nggak punya light meter. Prinsip Sunny 16 yang gue modifikasi jadi Sunny 11 itu bisa menjadi patokan buat dapetin exposure yang pas. Oh ya, tapi mungkin ada pertanyaan, gimana tahunya itu kondisi terik atau enggak? Ada indikasinya nggak? Well, menurut gue ada beberapa indikasi yang bisa dijadiin acuan. Pertama, ya tentu aja cahayanya terang banget dan berasa tuh panas. Lalu lihat penampakan shadow atau bayangan kalian. Kondisi terik itu adalah sumber cahaya jenis hard light yang bikin bayangan kalian terbentuk dengan jelas. Nah ini bisa jadi indikasi untuk menerapkan prinsip Sunny 16. Setelah itu ya udah tinggal latihan baca cahaya aja. Misalnya, oh ternyata kondisinya nggak terik tapi berawan. Ya udah berarti bukan F11 tapi F8. Tiba-tiba loh kok mendung? Ya udah turunin ke F5,6 atau malah F4. Intinya adalah coba banyak-banyak latihan melihat suatu kondisi dan coba konversikan ke f-stop. Gak usah bawa kamera juga gak apa-apa. Kalau kalian punya kamera digital, setelah tadi nebak f-stopnya berapa, coba potret dengan setting yang kalian tebak tadi dan lihat gimana hasilnya. Gue tahu banget sih pelajaran-pelajaran kayak gini pasti akan diremehkan, apalagi dengan hadirnya teknologi digital. Mungkin mikirnya, wah ribet banget sih, kamera udah ada auto mode, ada shutter priority mode, atau mode-mode yang lain yang memudahkan kita. Tapi percayalah, saat kalian balik lagi untuk belajar sesuatu yang basic, kalian akan lebih menghargai fotografi dan proses menghasilkan sebuah karya. Kalian akan mulai melihat dunia dalam tones,
ada highlight, ada midtones, ada shadow. Nah, itu juga yang menjadi alasan gue menekuni film fotografi. Bukan cuma suka karena hasil fotonya, karena warnanya, tapi karena prosesnya. Saat gue balik lagi ke basic, pemahaman tentang fotografi gue pun bertambah. Oke, segitu aja video kali ini. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Blank, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.